Salam sahabatku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Siang hari ini kita bisa mulai ibadah yud kita. Terlebih dahulu kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Saya mau nanti Kak Martin bisa berdoa. Terima kasih Tuhan, kami dipertemukan kembali di yud pada siang hari ini. Beracara di acara yud ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang akan mengubah hati dan pikiran kami seturut kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara ini ke dalam tangan kuasa. Amin. Mari kita bersama-sama berdiri. Mari kita mengangkat pujian. Oleh karena kemurahan Tuhan kita ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Ke Bapa kami yang baik dalam hidup kami. Biarlah kami tetap bersyukur pada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Sama-sama katakan, oleh karena murahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada, amin, sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali katakan pujian ini dengan segenap hati kita. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku.
Inilah kami anak-anakmu di tempat ini, seberapapun kami yang ada di tempat ini. Tuhan, kami tahu Engkau selalu baik bagi kami. Dan sebentar Tuhan, biarlah kami memusatkan hati kami dan pikiran kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Bukakan hati kami semua Tuhan untuk bisa melihat apa yang menjadi keinginan Tuhan, agar itu yang menjadi pilihan hidup kami, yang terbaik bagi kami untuk menuntun hari esok kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, penuhi tempat ini dengan kuasa dan hadirat-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Puji nama Tuhan. Saya akan membagikan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari teman-teman semua, kita akan buka firman Tuhan di 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai 8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Bagi teman-teman yang sudah mendapatkan ayatnya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Puji nama Tuhan. Tema pada siang hari ini tentang kasih. Puji nama Tuhan. Tentang kasih. Kasih itu universal. Kasih itu terbuka untuk siapa saja, dimanapun kita berada, dan kita semua memiliki kasih. Kasih terhadap sesama kita, bisa kasih terhadap orang terdekat kita, keluarga kita, kakak, adik, istri, suami, anak, ibu, orang tua, siapapun juga kita memiliki kasih. Dan ayat yang 1 Yohanes 4 yang barusan kita baca bersama-sama ditulis, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Saling mengasihi. Firman Tuhan mengatakan saling mengasihi. Tidak ada di antara kita yang ingin menghancurkan seseorang atau bahkan menyakiti seseorang. Hidup kita adalah kasih, karena tujuan kita adalah hanya ke Tuhan. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita nggak kenal Tuhan, kalau kita nggak kenal siapa Tuhan kita, berarti kita tidak mengerti tentang kasih. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi dia nggak cuma lahir, tapi dia juga mengenal siapa Tuhan, mengenal Allah yang disembah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Saat kita tidak mengasihi, itu kita tidak jauh berbeda, kita tidak kenal kepada Allah kita. Kasih itu ikhlas, tulus, tidak ada orang Jawa bilang ganjelan, tidak ada sesuatu yang menghambati atau merintangi. Kasih itu ikhlas, tulus memberi, tidak mengungkit-ungkit. Misal saya memberi sesuatu barang kepada teman saya, nih saya kasih kamu uang untuk pulang ya, terus tahu-tahu saya nagih uang itu 2 hari 3 hari kemudian, mana tuh uangnya yang saya kasih untuk kamu pulang? Itu bukan namanya kasih. Kasih itu memberi. Sudah lupakan aja. Karena kita ikhlas, tulus memberi. Saat hati kita tulus memberi, Tuhan itu tidak tidur. Tuhan melihat kita. Ketulusan hati kita itu diuji oleh Tuhan. Kita itu tulus memberi atau tidak. Dan ikhlas memberi tanpa mengharap imbalan. Saat kita memberi,
kita sekedar just to give, hanya untuk memberi saja, bukan mencari imbalan sesuatu yang telah kita berikan kepada orang itu. Tapi di sini kita diajarkan untuk memberi, karena kasih itu identik dengan memberi. Kita lihat salah satu figur dalam hidup kita yang tidak pernah lepas sedetik pun dalam kehidupan kita, yaitu figur dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Karena dia merelakan hidupnya, dirinya disakiti, difitnah, diludahi, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu hal yang luar biasa. Kalau seandainya kita pun kita pribadi, lepas pribadi, kita mau nggak melakukan seperti hal itu? Belum tentu. Kalau kita nggak kenal Tuhan, kalau kita tidak memiliki kasih, bahkan saat kita memberikan sesuatu, kita ada sesuatu yang ingin kita raih, apa tahu nanti imbalan yang saya dapatkan setelah saya memberikan kasih, itu kita nggak akan bisa melakukan kasih tersebut. Karena kasih itu pemberian Tuhan. Karena kasih itu gimana ya? Kasih itu tuh dia tergerak lewat hati kita. Saat kita hidup, kita nempel dengan Tuhan. Saat kita hidup, kita dekat dengan si kasih yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita dengan mudah memberikan kasih yang luar biasa. Belum tentu kasih yang kita berikan, kita lakukan, orang lain itu punya. Belum tentu. Dan tentang kasih Tuhan juga ada di ayat Yohanes 15 ayat yang ke-13. Yuk kita buka bersama-sama firman Tuhan pada siang hari ini di Yohanes 15 ayat yang ke-13. Yohanes 15 ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama Yohanes 15 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Sekali lagi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini ayat yang membuktikan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang telah melakukan hal ini. Dia rela untuk menanggung dosa kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Nyawanya dia dipertaruhkan untuk dosa kita. Kalau manusia biasa, dia belum tentu mau. Dia pasti akan memikir, kalau aku sudah melakukan kasih, aku sudah berkorban buat ini itu, ada nggak toh imbalan yang buat saya? Manusia ada yang seperti itu. Dan ini kita kembali kepada kita. Siapa yang menjadi sandaran kita? Kalau sandarannya kita Tuhan, kita tidak mikirin itu. Tapi kalau sandarannya kita duniawi, kalau kita sandarannya sesuatu yang bukan Tuhan, kita pasti pikiran kita sudah dimabukkan, sudah tertancap oleh dimasukkan oleh sesuatu virus, dan intinya inginnya dapat imbalan. No, Tuhan nggak butuh seperti itu. Tuhan membutuhkan sebuah kasih yang benar-benar bulat, tidak ada embel-embelnya, tidak ada sesuatu yang ingin didapatkan yang di belakangnya. Tapi Tuhan ingin sesuatu kasih yang murni, kasih yang bisa kita berikan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kasih itu tidak terbatas. Jangan sampai kita memberi sesuatu kepada seseorang itu dengan persyaratan. Karena Tuhan Yesus sudah melakukan karyanya yang terbesar itu tanpa syarat. Tuhan Yesus aja bisa melakukan karya terbesarnya buat hidup kita semua. Buat saya, buat teman-teman yang ada di tempat ini, buat siapa saja. Karya terbesarnya sungguh agung. Itu hal yang luar biasa. Kita harus bisa, bahkan setiap saat kita harus memiliki kasih. Kita harus nempel dan berbuah seperti Tuhan. Dia mengikut saat dia disalibkan, dia hanya berkata, biar kehendak Tuhan yang terjadi. Bahkan Tuhan Yesus pun, biar bukan kehendaknya Tuhan Yesus yang terjadi, tapi kehendaknya Allah Bapanya.
bukan kehendak pribadi dari Yesus sendiri, tapi kehendak Allah Bapanya yang terjadi dalam kehidupannya. Dia hanya melakukan, ini Tuhan, aku ini anakku, pakai sesuai dengan kehendak, biar terjadi padaku seperti yang kau ingini. Dan ada lagunya itu. Dan kasih itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Misal saat kasih saya memberikan sesuatu kepada Esra, misalnya, Esra, saya memberikan sesuatu kepada Mumi, ini, tapi nanti kamu harus ikut apa yang saya butuhkan ya. Nah, itu kasih ada syaratnya. Kasih ada syaratnya. Syaratnya ya tujuannya itu nanti ke imbalan lagi. Imbalan itu belum tentu berbentuk keuangan. Imbalan mungkin ada sesuatu yang lain. Misal saya setelah memberi itu, kamu harus mengikuti apa yang saya mau. Kamu harus mengikuti apa yang saya katakan. Kalau kamu nggak ngikuti apa yang saya katakan, ya lepas saja dari teman saya, lepas saja dari persaudaraan kita. Nah, itu hal yang keliru. Itu hal yang sangat-sangat keliru dan Tuhan nggak suka hal seperti itu. Tuhan membutuhkan kasih yang memberi tanpa imbalan, ikhlas tulus. Orang bilang legowo, membuka hatinya dengan lapang dada. Justru kita saat memberikan kasih, kita pasti suatu saat akan mendapatkan kasih. Nggak tahu kita dapat kasih dari mana, karena tabur tuai itu pasti ada. Orang menanam durian, ia akan mendapatkan hasil durian. Itu tentang kasih. Dan milikilah kasih seperti kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan dia melakukan hal yang luar biasa karena Yesus adalah kasih. Ya, demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi berkat buat kita semua. Milikilah kasih seperti Tuhan Yesus yang tidak membutuhkan imbalan atau mengharapkan imbalan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sembah Tuhan bersama-sama, kita nyanyikan karya terbesar. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Selamatkanku, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Doa firman saya serahkan kepada Pak Stefanus. Kami bersyukur Tuhan, di mana kami hari ini boleh kembali belajar tentang kasih. Kasih yang Kau ajarkan dalam kehidupan kami, kasih yang tidak ada syaratnya.
kasih tanpa pamrih Tuhan. Tuhan, kadang-kadang kami sebagai manusia, kami memberi atau kami mengasihi seseorang, kami punya keinginan yang lain atau maksud-maksud tertentu. Namun saat ini dan setiap kali Tuhan mengajarkan kami adalah memberi dengan tanpa mengharapkan balasnya. Kasih yang daripada Allah itu sungguh luar biasa. Kasih yang tulus, yang tidak pernah menghitung berapa banyak pengorbanan yang Kau berikan. Kami ucap syukur Tuhan buat firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikannya. Kembalikan pengurapan yang daripada Tuhan Kau pakai lebih lagi dan lebih lagi. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Kami sudah menerima berkat Tuhan, di mana lewat firman-Mu pada pagi atau siang hari ini. Kami sungguh mengucap syukur. Kami berdoa, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Komasis. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah ikut ibadah Youth Online hari ini. Siapa yang diberkati hari ini? Ya, sekalipun jumlah kita sedikit, tapi yang penting kita tetap semangat, tetap on fire. Amin, adik-adik, teman-teman. Ya, selamat bergabung kembali. Nanti minggu depan kembali jam 9:30 di tempat ini. Ya, mari ajak teman-teman yang belum bisa hadir supaya bisa hadir bersama dengan kita di ibadah Youth. Terima kasih, Tuhan berkati semuanya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga badan, kita tetap sehat sehingga minggu depan kita bisa kembali lagi tempat ini. Ya, terima kasih, Tuhan berkati.